Tanpa terasa sebentar lagi hanya tinggal 1, 2, atau 3 hari saja lagi kita umat Islam, kaum muslimin akan memasuki bulan Ramadan yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang penuh rahmat. Di dalamnya juga penuh dengan keberkahan. Yang juga tidak ketinggalan di dalamnya itu akan Allah berikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang mau memohon ampun. Yang mau bertaubat akan diberikan taubat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia yang sangat istimewa dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Jadi bulan Ramadan merupakan sayyidus syuhur, ya, penghulunya para bulan. Jadi dari 12 bulan itu maka bulan Ramadanlah penghulunya. Dari 12 bulan itu maka bulan suci Ramadan itulah bulan yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena itu tadi. Di dalamnya oleh Allah diberikan rahmat, diberikan berkah, diberikan ampunan, diberikan pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Pada bulan Ramadan yang kita sebentar saja lagi, hanya kurang 1, 2, atau 3 hari saja lagi, orang-orang yang melakukan ibadah maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah, maka akan diperkenankan doanya, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dosa-dosa orang yang berdosa, yang mohon ampun kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang tidak kalah pentingnya adalah di bulan suci Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa mudahnya memasuki surga di dalam bulan suci Ramadan, sehingga pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi orang yang bertemu, yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu akan sangat mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan tidak ubahnya merupakan sebagai tamu yang sangat agung yang selalu akan dinanti-nanti kedatangannya oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan bulan suci Ramadan itu sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang merindukan bulan suci Ramadan itu. Maka oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Ya, kita sambut, kita persiapkan tamu agung sayyidus syuhur ini. Ya, kita persiapkan dari sekarang. Maka persiapan itu tentunya sangat dibutuhkan agar kita dapat secara maksimal untuk memanfaatkan dan beribadah di dalam bulan suci Ramadan nantinya. Apapun saja itu ibadahnya. Yang senang berzikir silakan berzikir. Yang senang baca Al-Quran, tingkatkan lagi baca Al-Qurannya nanti di dalam bulan suci Ramadan. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hendaknya kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita ketika nanti sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya ketika bulan suci Ramadan datang, sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Yang hadis ini diriwayatkan sekali lagi oleh Imam An-Nasa'i, hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatini lillah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Lantas persiapan apa saja? Persiapan seperti apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu? Ada beberapa sikap yang sangat terpuji para ulama salaf, ulama yang soleh terdahulu di dalam atau ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan, yang seharusnya sangat pantas untuk kita tiru, untuk kita teladani terhadap apa yang telah mereka lakukan, terhadap apa yang ulama-ulama dulu persiapkan ketika akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan itu adalah hendaknya kita sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh rasa kegembiraan dan kebahagiaan. Ya. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang soleh terdahulu selalu atau senantiasa mengucapkan atau membaca doa jauh-jauh hari sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan doa ini dibaca ketika pertama kali memasuki bulan Rajab. Maka ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama soleh terdahulu, mereka akan membaca doa ketika memasuki bulan Rajab. Doa ini yang juga sering kita baca. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab yang sudah kita lewati. Wa Sya'bana, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Ya, yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang hanya tinggal 2 atau 3 hari saja lagi. Bulan Sya'ban ini pun akan meninggalkan kita. Berikutnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan ya Allah usia kami agar bisa berjumpa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itulah doa yang diamalkan, yang dibaca ya oleh para pendahulu kita. Ya, maka hendaknya kita juga meneladani mereka, meniru terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Seolah ya mereka juga memohon, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke bulan suci Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga nantinya bisa selesai bulan suci Ramadan.
tentunya bisa melaksanakan ibadah puasa di dalamnya selama sebulan penuh. Dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya. Itulah persiapan yang pertama yang bisa kita lakukan ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita bergembira dan bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan nantinya. Kemudian yang kedua, persiapan yang bisa kita lakukan adalah dengan pengetahuan yang mendalam. Terkait apa? Pengetahuan terkait bulan Ramadan. Puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar ibadah puasa Ramadannya sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat ibadah wajib, maka kita wajib memenuhi dan mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan biasa kita dengar dengan sebutan istilah fikih puasa, yang merupakan hal yang wajib kita pelajari bagi orang Islam, ya, minimal ya, tentang hal-hal yang rukun-rukun puasa, ya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa dan lain sebagainya. Pengetahuan yang utuh tentang bulan suci Ramadan ini akan menghindarkan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kesalahan itu dapat merusak, bahkan bisa membatalkan ibadah puasa Ramadan kita nantinya. Maka hendaknya sebelum masuk ke Ramadan, kita masih ada waktu 2 atau 3 hari, kita masih punya kesempatan untuk mutola'ah, untuk mempelajari, mengulas kembali yang mungkin saat ini kita lupa. Yang tahun lalu kita ingat, sekarang lupa. Maka kita masih punya waktu 2 atau 3 hari lagi untuk mengulas kembali, mutola'ah lagi tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan tamu agung, tamu mulia bulan Ramadan adalah dengan doa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Tantangan untuk kita menahan nafsu untuk berbuat jahat. Tantangan untuk menggapai kemuliaan yang namanya malam Lailatul Qadar, dan tentunya juga tantangan-tantangan yang lain. Keterbatasan diri kita, keterbatasan manusia mengharuskannya untuk senantiasa berdoa agar kita bisa optimis, ya, melalui bulan Ramadan itu nantinya. Ya, hendaknya kita berdoa mohon kepada Allah agar kita dimudahkan, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian persiapan yang keempat yang bisa kita lakukan ialah yaitu dengan tekad dan perencanaan atau apa? Planning ya bahasanya. Persiapan perencanaan yang matang tentunya. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan untuk mengisi bulan Ramadan dengan cermat dan optimis tentunya. Misalnya mereka punya target, ya, berapa kali akan menghatamkan membaca Al-Quran selama 1 bulan Ramadan itu. Kemudian berapa kali sholat malam, berapa banyak akan bersedekah di dalam bulan suci Ramadan itu. Dan berapa banyak akan memberikan makan kepada fakir miskin. Berapa banyak akan memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Kemudian berapa kali untuk menghadiri
pengajian ataupun majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis taklim. Orang-orang soleh terdahulu itu sudah punya target mereka. Mereka sudah punya rancangan jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu. Hendaknya kita yang masih punya waktu 2 atau 3 hari ini sudah kita punya rencana. Apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Target kita harus hatam Al-Quran berapa kali dalam 1 bulan itu. Berapa banyak kita harus bersedekah. Berapa banyak kita harus memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Itu harus kita punya rancangan dari sekarang. Punya target dari sekarang. Itulah perencanaan yang benar untuk mengisi Ramadan nantinya. Jadi tidak hanya sekedar untuk merencanakan. Ya, terkadang ya, mohon maaf, kita disibukkan merancang tentang menu untuk berbuka puasa. Ya, apalagi pakaian untuk lebaran. Tapi lebih diarahkan kepada rencanaan yang matang untuk meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terpenting dari bulan Ramadan itu. Kita isi bulan Ramadan itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, yang perlu kita persiapkan adalah persiapan ruh dan jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh tidak pernah menyanyiakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan itu sedikit pun. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah, ya, dimulai sejak bulan Sya'ban. Sebagai apa itu? Sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Artinya apa nih? Artinya bahwa kita sudah melatih diri kita sejak bulan Sya'ban. Melatih dengan apa? Melatih diri kita sejak bulan Sya'ban itu sudah memperbanyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Agar nantinya ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, jasad kita, fisik kita sudah tidak kaget lagi, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena sudah terbiasa dimulai dari bulan Sya'ban, bahkan dimulai sejak bulan Rajab. Anas bin Malik pernah berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal atau zakat harta untuk membantu fakir miskin yang berpuasa. Dengan mengkondisikan diri dimulai sejak bulan Sya'ban untuk berpuasa, bersedekah, ataupun memperbanyak ibadah yang lain, kondisi ruhiyah akan meningkat dan tubuh pun akan terlatih untuk melaksanakan puasa dari bulan Sya'ban itu, bahkan bulan Rajab. Jadi tidak akan kaget lagi ketika nanti memasuki bulan suci Ramadan. Maka ketika nantinya kita memasuki bulan Ramadan, kondisi ruh dan iman kita udah membaik. Karena sudah ditata sejak bulan Sya'ban, bahkan sejak bulan Rajab. Yang selanjutnya kita bisa melangsungkan menyambut bulan suci Ramadan yang sangat agung. Bulan yang sangat mulia itu dengan amal dan kegiatan yang dianjurkan. Karena sudah kita terbiasa sejak bulan Sya'ban, bahkan dari bulan Rajab. Kita hanya tinggal melanjutkan lagi saja ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah persiapan materi, harta tentunya. Kemudian ya, kita harus persiapkan juga, kita perhatikan untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidaklah dimaksudkan untuk membeli kebutuhan menu-menu berbuka puasa terkadang. Terkadang kita disibukkan dengan memikirkan menu berbuka puasa, ya, atau menu makan sahur.
dengan ya makanan yang mewah mungkin, bahkan yang harganya tidak murah. Bahkan kadang kita terkesan berlebih-lebihan ketika berbuka puasa atau ketika bersahur. Tapi finansial yang ditunjukkan adalah di sini yang dimaksudkan adalah untuk menopang ibadah kita untuk bersedekah dan berinfak ketika di bulan suci Ramadan nantinya. Ya, bulan Ramadan yang merupakan bulan muasah atau bulan santunan atau pelipur lara, sangat dianjurkan untuk memberi santunan kepada orang lain. Ya, dianjurkan kita untuk berbagi, memberikan makanan untuk saudara-saudara kita yang berbuka puasa, memberikan makanan kepada fakir miskin, itu sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Akan tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu meningkat. Bahkan disebutkan kedermawanan Rasulullah itu melebihi kecepatan angin yang bertiup. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan, dibimbing untuk melaksanakan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan nantinya. Amin. Allahumma amin.